Tsunami merupakan gelombang air dahsyat yang dibangkitkan oleh bermacam-macam gangguan di dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, ataupun meletusnya gunung berapi di bawah laut. Tsunami akan terjadi apabila dasar laut bergerak secara tiba-tiba dan mengalami perpindahan secara vertikal. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam, setara dengan kecepatan pesawat terbang. Meskipun seringkali terjadi di Jepang, namun tercatat banyak tsunami dahsyat terjadi di seluruh dunia. Berikut On The Spot telah mencatat 2 tsunami paling dahsyat yang terjadi di masa modern, yaitu tsunami Aceh 2004 dan tsunami Jepang 2011. Minggu 26 Desember 2004 terjadi sebuah gempa dahsyat di bawah laut lepas pesisir barat Sumatera, Indonesia. Gempa yang di kalangan ilmuwan dikenal dengan nama gempa bumi Sumatera Andaman ini pun mengakibatkan gelombang tsunami yang maha dahsyat yang puncak tertingginya mencapai 30 meter. Gempa berkekuatan 9,2 skala Richter ini terjadi ketika lempeng Hindia bertubrukan dengan lempeng Burma dan menghasilkan serangkaian tsunami mematikan di pesisir yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Pusat gempa utamanya terjadi di Samudra Hindia pada kedalaman 30 km di bawah permukaan laut. Gempa ini secara bersamaan mengguncang Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Maladewa, serta Singapura. Sementara itu, pada 11 Maret 2011, sebuah gempa di lepas pantai semenanjung Oshika, pantai timur Tohoku juga terjadi. Senada dengan yang terjadi di Samudra Hindia, gempa yang berkekuatan 9 skala Richter yang berada di lepas pantai semenanjung Oshika, pantai timur Tohoku ini memicu tsunami yang cukup dahsyat setinggi 10 meter. Tsunami Sendai 2011 dipicu oleh gempa, di mana pusat gempa terletak di kedalaman 244 km di bawah laut. Pada tsunami Aceh, gempa ini merupakan yang terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan memiliki durasi terlama sepanjang sejarah, yaitu sekitar 8,3 sampai 10 menit. Gempa tersebut juga mengakibatkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan menciptakan beberapa gempa lainnya hingga wilayah Alaska. Akibatnya lebih dari 230.000 orang di 14 negara tewas serta menenggelamkan banyak pemukiman di tepi pantai. Selain kerusakan serius, kematian juga terjadi hingga ke pesisir timur Afrika. Kematian paling terpencil akibat tsunami yang terjadi tahun 2004 ini terjadi di Roy Els, Afrika Selatan, yang berjarak 8.000 km dari pusat gempa. Tsunami ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Sementara itu, pada tragedi tsunami Sendai, pemerintah Jepang menyatakan bahwa 15.269 orang tewas dan 8.526 lainnya hilang di 6 prefektur. Jumlah ini pun masih simpang siur karena diperkirakan korban jiwa yang meninggal jauh lebih tinggi. Kekuatan 9 skala Richter menjadikan gempa ini sebagai gempa terbesar yang mengguncang Jepang sepanjang sejarah dan satu dari 4 gempa terbesar di dunia sejak pencatatan gempa modern dimulai. Gempa ini juga merupakan yang terbesar yang mengguncang Jepang dalam 1.200 tahun terakhir. Menurut Tokyo Broadcasting System, sekitar 1.800 rumah di Minamisoma, Prefektur Fukushima hancur, sedangkan di Sendai 1.200 rumah roboh oleh tsunami. Di kota kecil Ofunatu yang lebih di utara dilaporkan sebanyak 300 rumah ambruk atau hanyut. Menurut Ted Murty, Wakil Presiden Tsunami Society, total energi gelombang tsunami Aceh setara dengan 5 megaton TNT. Jumlah ini 2 kali lipat lebih besar daripada total energi semua bahan peledak yang dipakai selama Perang Dunia Kedua.
Di sejumlah tempat, gelombang menerjang 2 km ke daratan. Sedangkan gempa akbar Sendai 2011 memproduksi tsunami berenergi 550 kiloton TNT dengan tinggi maksimum 10 meter di Sendai. Tsunami ini dirasakan di seluruh pesisir Pasifik. Apa yang membuat tinggi tsunami produk gempa akbar Sumatera Andaman 2004 lebih besar adalah kompleksnya sumber pembentuknya. Tsunami tidak hanya diproduksi oleh sumber gempa, namun juga dipengaruhi pematahan pada cabang patahan dan longsoran besar di dasar laut. Patahan besar Andaman Barat yang berada di sebelah utara Simeulue turut terpatahkan dan diikuti longsoran besar, sehingga terjadi penguatan gelombang yang membuat ketinggian tsunami yang mencapai titik tertinggi 30 meter. Pada peristiwa tsunami Aceh, gelombang tsunami membutuhkan waktu 15 menit sampai 7 jam untuk mencapai sejumlah wilayah pesisir. Wilayah utara Sumatera Indonesia terkena tsunami dalam waktu cepat. Sedangkan Sri Lanka dan pantai timur India 90 menit sampai 2 jam kemudian. Thailand juga dihantam tsunami sekitar 2 jam kemudian. Meski letaknya lebih dekat dengan epicentrum, karena tsunami berjalan lebih lambat di Laut Andaman yang dangkal di lepas pantai baratnya. 16 jam setelah gempa, terjangan tsunami setinggi 15 meter mencapai Struis Bay di Afrika Selatan yang berjarak 8.500 km dari epicentrum. Bahkan dampak tsunami juga terasa hingga Antartika. Pengukur gelombang milik pemerintah Jepang mencatat gelombang setinggi 1 meter. Bahkan tsunami setinggi 26 meter menerjang Manzanillo, Meksiko. Sementara itu, gempa yang terjadi di perairan Jepang terlebih dahulu diawali dengan peringatan. 1 menit sebelumnya, 1000 seismometer di Jepang mengirimkan peringatan di televisi mengenai gempa selanjutnya kepada jutaan orang. Hal ini telah diduga telah menyelamatkan banyak jiwa. Dilaporkan lebih dari 100 gempa susulan berkekuatan 4,5 skala Richter atau lebih besar terjadi setelah gempa pertama. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami untuk wilayah pantai Pasifik Jepang dan sedikitnya 20 negara. Peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh Jepang adalah yang paling serius karena tinggi gelombangnya diperkirakan mencapai 10 meter. Gelombang ini mampu memindahkan kendaraan dan merusak bangunan yang dilewatinya. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Amerika Serikat berjam-jam membunyikan sirine untuk mengevakuasi daerah rawan. Tsunami setinggi 2 meter pun kemudian menghantam Hawaii dengan gelombang mencapai 30 meter ke daratan di sisi selatan Big Island. Untunglah tak ada kerusakan yang dilaporkan. Negara lain yang menerima dampak tsunami diantaranya adalah pesisir Laut Okhotsk dan Kepulauan Kuril di Rusia, Pulau Midway, Hawaii, serta Alaska. Bahkan tsunami setinggi 1 meter juga terasa hingga Kepulauan Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemulihan akibat tsunami Aceh akan menjadi yang termahal sepanjang sejarah umat manusia. Rekonstruksi wilayah yang dilanda kerusakan diperkirakan akan membutuhkan 5 hingga 10 tahun. Namun untunglah kekhawatiran akan korban semakin bertambah karena penyakit tak terbukti, karena membanjirkan bantuan kemanusiaan yang datang dari seluruh dunia. Berbeda dengan tsunami yang terjadi di Jepang pada 2011, karena sistem peringatan dini yang canggih, jumlah korban jiwa yang jatuh pun dapat diminimalisir. Ada 16 gempa besar yang berkekuatan lebih dari 8,5 skala Richter yang tercatat sejak tahun 1900. 2 diantaranya gempa Aceh dan gempa Jepang. Walaupun gempa itu bukan yang terbesar sepanjang sejarah di dunia, namun keduanya sangat berarti dan cukup menarik perhatian karena sangat fenomenal dan banyak menelan korban jiwa serta kerugian material. Gempa Aceh 2004 dan gempa Jepang 2011 terpaut 6 tahun, relatif pendek dalam kurun waktu geologi. Namun keduanya termasuk satu kelompok gempa dan tsunami besar yang terjadi pada sekitar abad 21. Dalam sejarah, tsunami tertinggi pernah terjadi pada 9 Juli 1958 di Teluk Lituya, Alaska. Saat itu gempa berkekuatan 8,3 skala Richter memicu gelombang tsunami setinggi 520 meter. Untungnya tak banyak korban jiwa karena di sana memang tak berpenduduk.
Hanya 2 orang nelayan dilaporkan meninggal karena perahu yang mereka tumpangi terlempar.